Pernah nggak sih kalian mengalami masa-masa sulit di dalam hidup kalian? Kami yakin bahwa setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit di hidupnya. Masa-masa sulit bisa timbul dari mana saja. Misalnya saja overthinking akan sesuatu yang sepele. Hal-hal seperti ini tuh bisa terjadi terus-menerus loh, dan bisa membuat kita menjadi ragu. Apakah kita bisa survive di keadaan yang sulit ini, atau malah membuat kita putus asa dan gak punya harapan? Pertanyaan pentingnya adalah, gimana ya cara kita agar kita bisa bertahan dari semua ini? Ada banyak orang yang mencoba menjawab pertanyaan ini. Salah satu jawaban datang dari cerita seseorang yang sebenarnya hidupnya cukup ambyar. Saat kecil, dia dijuluki sebagai pendeta kecil. Namun, saat menginjak usia remaja, atau saat masa pencarian jati diri dimulai, ia sudah kehilangan kepercayaannya terhadap agama yang dianutnya, dan membuatnya dikenal sebagai pembunuh Tuhan. Pas udah gede, dia bergabung ke dalam angkatan bersenjata untuk berperang. Tapi suatu tragedi naas menimpanya. Ia terjatuh dari kuda dan membuatnya terluka. Karena udah putus asa, akhirnya dia meninggalkan satuannya. Kemudian beralih menjadi seorang ilmu filologi, penyair, kritikus budaya, dan menjadi filsuf yang cukup terkenal. Bahkan, menjelang akhir hayatnya, dia didiagnosi gangguan depresi, sebelum akhirnya meninggal di usianya yang ke-55 tahun. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu, ia bertanya-tanya, gimana ya kalau ada manusia yang lebih berani, lebih tangguh, dan lebih baik daripada manusia pada umumnya? Manusia yang kalau sedang sakit, sakitnya itu bukan dijadikan penghalang. Manusia yang gak pernah mengalami depresi, atau bahkan manusia yang gak pernah masalah kalau dia dapatin stres. Nah, orang yang mempertanyakan, yang mengalami dan membuat gagasan itu adalah, ya siapa lagi sih kalau bukan Friedrich Wilhelm Nietzsche. Dia adalah seseorang yang menyusun gagasan Übermensch. Menurut kami, konsep Übermensch ini adalah salah satu gagasan yang paling menarik dan paling aneh dalam filsafat. Kenapa sih begitu? Jadi, konsep Übermensch ini tuh bisa dilihat sebagai suatu gagasan yang punya nilai eksistensial mengenai keberadaan manusia di dunia ini. Konsep Übermensch ini dianggap sebagai api yang menyala-nyala, berkobar-kobar dalam jiwa Nietzsche, sehingga ia produktif menghasilkan karya-karya yang mengguncang peradaban. Übermensch sendiri bisa diartikan sebagai overman, yaitu manusia yang melampaui atau manusia unggul. Konsep Übermensch ini bisa dibentuk karena mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, manusia yang gak dogmatis. Jadi dia tuh gak ngikutin segala sesuatu tanpa kritik, tapi gak nurut-nurut aja. Yang kedua, manusia yang gak bermental kawanan atau manusia yang gak terpaku sama standar sosial sekitarnya. Dan yang ketiga adalah manusia yang mau dan mampu untuk melampaui batasan-batasan yang ada. Dan sebenarnya, kita sebagai Homo sapiens sudah termasuk ke dalam 3 karakteristik itu, termasuk yang membuat kita bertahan sejauh ini. Selanjutnya, ketika kita ingin menjadi manusia Übermensch, manusia tersebut harus memiliki beberapa ciri menurut Nietzsche. Yang pertama, dapat mengenal diri lebih dalam tentang apa yang mau dia capai. Yang kedua, berani menerima penderitaan untuk dapat mencari dirinya yang bisa melampauinya. Dan yang ketiga, merangkul potensi diri dan dapat melampaui manusia pada umumnya. Ketika kita sudah menjadi manusia Übermensch, kita harus dapat menggunakan karakteristik tersebut ke dalam kehidupan, supaya kita lebih kuat dan supaya kita dapat mengembangkan diri dan dengan melampaui batasan-batasan kita. Lalu, sebenarnya apa sih tujuan utama dari Nietzsche itu? Tujuannya adalah buat nyiptain manusia yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih berani. Dan yang paling penting adalah gimana cara manusia itu buat bedain diri mereka dengan orang lain. Kita harus memiliki identitas yang unik, yang konsisten dengan diri kita, dan kita sendiri dapat menentukan apa maunya kita. Jadi bukan mengikuti orang lain atau nurut dengan norma atau nilai yang ada di masyarakat umum. Manusia harus berani menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghadapi tantangan ke depan. Nietzsche mengatakan bahwa hidup itu adalah kenikmatan yang harus dihayati sedalam-dalamnya. Dalam Zarathustra, sudah dikatakan juga bahwa manusia adalah unggul asalkan ia mau terus-menerus menjulang gairahnya setinggi-tingginya. Nah, dari uraian yang tadi, konsep Übermensch sendiri membutuhkan kebebasan dan keinginan untuk berkuasa. Ukuran keberhasilannya adalah perasaan kekuatan yang meningkat.
Selain itu, jelas bahwa ungkapan eksistensialis mengungkapkan pentingnya manusia untuk terus berkarya dan dinamis. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video kelompok kami. Sampai jumpa.